kekayaan budaya yang ada di Indonesia, di Sumatera Barat. Itu kita berharap selain tersosialisasi, kita kumpulkan informasi, ide-ide, gagasan-gagasan tentang warisan budaya yang tersebar di tempat-tempat, di berbagai tempat di Sumatera Barat. Kita berusaha bersama-sama untuk sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membinanya. Kegiatan ini akan bekerjasama dengan berbagai pihak, kita berharap, dengan pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Bahasa, dan komunitas budaya yang ada di Sumatera Barat. Selamat datang Bapak Gubernur. Pak, silakan. Izin Pak. Baik itu kita akan bekerjasama, baik itu di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Kita berharap sama-sama kita mengungkit warisan budaya kita, memperkenalkan supaya kita bisa menjaga, melindunginya. Mohon nanti Bapak Gubernur meresmikan kegiatan webinar 2 mingguan Khasanah Warisan Budaya di Sumatera Barat ini. Pada kegiatan perdana ini akan membahas khasanah manuskrip Minangkabau dengan narasumber Bapak Direktur Perlindungan Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Andes Fitra Arda, MHUM, yang mewakili Bapak Dirjen sebagai keynote speak. Dan Bapak Dirjen nanti akan, tadi karena tidak bisa hadir Bapak, ada video menyampaikan beberapa pesan untuk acara ini. Dan narasumber berikutnya yaitu Dr. Suryadi, MA dari Leiden University, Bapak Dr. Muhammad Effendi, International Islamic University Malaysia, Bapak Dr. Pramono, MSI, Filologi FIB Unan. Beliau adalah yang kita pertama ajak ketika kita Dinas Kebudayaan mengatakan, Pak, kita bikin begini, warisan budaya, khasanah warisan budaya, langsung selesai, langsung responnya cepat, dan bekerja dengan semangat, dengan timnya, kita sama-sama mempersiapkan ini. Mudah-mudahan ke depan niat baik ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang terakhir, nanti narasumbernya adalah Dr. Firdaus MAG dari UIN Imam Bonjol. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Gubernur. Selamat bergabung. Hadirin dan peserta webinar, kita lanjutkan dengan sambutan dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan, Bapak Fitra Arda, dan silakan kita saksikan sambutan secara video oleh Bapak Hilmar Farid. Khasanah warisan budaya di Sumatera Barat, tetapi saya menyambut baik upaya ini yang sudah dirintis oleh Dinas Kebudayaan Pemprov Sumatera Barat, dan akan hadir nanti perwakilan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pak Fitra Arda. Beliau adalah Direktur Pelindungan Kebudayaan, jadi nanti bisa berdiskusi lebih mendalam dengan beliau. Dan sebagai catatan, beliau juga pernah bertugas cukup lama di Sumatera Barat, jadi saya kira orang yang sangat tepat untuk berdiskusi bersama Bapak dan Ibu sekalian di dalam kesempatan ini. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan apresiasi, menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang di tengah situasi pandemi ini juga masih meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola, melindungi, dan melestarikan
warisan budaya kita. Dan saya kira tidak ada keraguan di antara kita bahwa pelindungan khazanah warisan budaya itu adalah sesuatu yang sangat penting, bukan hanya demi ketahanan budaya, bukan hanya untuk identitas, tetapi juga karena fungsinya di dalam masyarakat yang masih begitu kuat. Jadi berharap bahwa di dalam webinar ini kita akan bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, bagaimana sebaiknya secara efektif bisa mengelola khazanah warisan budaya kita masing-masing, dan mudah-mudahan ada beberapa rekomendasi yang bisa dihasilkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Dan tentu kita ada di dalam satu situasi yang istimewa, tidak dapat bertatap muka secara langsung, masih ada pembatasan sosial yang diberlakukan, tapi hendaknya itu tidak mengurangi semangat kita. Mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan secara khusus dalam kesempatan ini, bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan saat ini sedang meningkatkan upaya untuk mengelola aset-aset digital yang dimiliki. Ya, aset-aset digital ini artinya rekaman-rekaman video, audio, berkas-berkas, laporan, dan seterusnya yang saya kira sudah kita akumulasi selama bertahun-tahun, ya, membentuk satu arsip yang luar biasa, tapi sayangnya belum dapat perhatian cukup. Padahal ini adalah kekayaan luar biasa yang kita miliki. Jadi saya berharap forum ini juga mungkin nanti bisa menyinggung itu sedikit, ya, melihat bagaimana aset-aset digital yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini juga nanti bisa dioptimalkan dan ditingkatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari webinar ini. Mohon maaf sekali lagi tidak tadi langsung. Saya sangat berharap webinar ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Bapak Pitra Arda. Assalamualaikum Bapak Pitra Arda. Bapak Pitra Arda. Baik peserta webinar dan Bapak Gubernur yang kami hormati. Sudah bergabungkah? Sudah. Bapak Pitra Arda. Assalamualaikum sudah, Bapak Pitra Arda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dan kami serahkan kepada Bapak Pitra mewakili pesan-pesan yang lain selain yang disampaikan Dirjen. Silakan Pak Pitra. Bukan Pak Gubernur dulu ya, langsung saya ya. Ya. Baik. Terima kasih Makari. Sairi yang balam Jawa Barabah, balam lalu barabah mandi, tabang marau masuk sama. Sairi yang salam jo sambah, salam lalu titah kembali. Salam diseba kan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Irwan Praitno. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas, Bu Ranti. Yang saya hormati para narasumber yang hadir pada siang hari ini. Tentu yang sangat kami banggakan para peserta yang ikut berpartisipasi, yang saya lihat sudah sampai 203 peserta yang ikut dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertama-tama tentu puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat bergabung bersama-sama di sini dalam rangka mendiskusikan khususnya tentang khazanah manuskrip Minangkabau yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, tentu kami mohon maaf juga beliau tidak bisa langsung hadir dan mewakilkan kepada saya sekaitan dengan diskusi yang akan berlangsung pada hari ini. Tentu itu tidak mengurangi arti apa yang akan kita lakukan ke depan. Yakin saya inisiatif ini tentu sangat baik,
sangat bagus, terutama dalam menghadapi masa-masa bencana pandemi hari ini. Izinkan saya sedikit memberikan share screen dengan apa yang akan kita bicarakan pada sedikit pancingan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa manuskrip tentu sangat kaya, ya sangat kaya dengan berbagai pengetahuan di dalamnya, bidang sastra, bidang agama, hukum, sejarah, adat istiadat, pengobatan, pengetahuan tradisional, tata pemerintahan, dan lain sebagainya. Tentu khasanah manuskrip itu khusus untuk Minangkabau menurut saya kaya hal demikian. Di sisi lain, tentu yang kita harapkan ke depan adalah apa peran naskah ini di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Mungkin sudah banyak kita melakukan berbagai hal sekaitan dengan penelitian, kajian, dan lain-lain. Tentu kita berharap naskah, khususnya naskah Minangkabau, manuskrip Minangkabau, memberi peran bagi kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Ada beberapa hal isu sebetulnya yang kita catat bersama-sama tentang pernaskahan khusus yang kita bicarakan hari ini. Pertama adalah tentang pelindungannya. Bagaimana pelindungan naskah yang kita lakukan selama ini? Mungkin sudah banyak ada inventarisasi, ada melakukan juga digitalisasi dan lain-lain. Lalu kemudian bagaimana pengembangannya sehingga naskah ini bisa berperan penting baik masa sekarang maupun akan datang. Demikian juga bagaimana pemanfaatannya. Terakhir tentu bagaimana pembinaannya. Ini sesuai dengan seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi, keluarnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tentu ada beberapa hal penting yang harus kita tindak lanjuti dan harus kita lakukan berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian atau pembinaan terhadap kebudayaan ke depan. Lalu seperti yang kita lihat bahwa naskah itu tentu dia tidak hanya terdiri dari fisiknya, dia juga ada isinya. Yang kita sebut fisik itu bisa sebagai cagar budaya, lalu kemudian ada sebagai warisan budaya tak benda. Di Sumatera Barat sendiri yang untuk warisan budaya tak benda ini ada sekitar 32 yang sudah kita tetapkan misalnya. Apakah sudah kita teliti? Mungkin sebagian naskah sudah kita teliti, namun belum banyak informasinya kita dapatkan. Tentu ini perlu kita kuatkan narasinya, sehingga banyak hal yang bisa disampaikan kepada masyarakat maupun kepada peminat-peminat di luar negeri misalnya. Lalu secara fisik, mungkin kita juga belum banyak meneliti bagaimana dia juga bagian dari cagar budaya sebetulnya dari naskah itu sendiri. Misalnya ada ilmu kodikologi ya yang membahas betul tentang bagaimana naskah itu dibangun, gitu, dibuat dan lain-lain dan di mana berkembangnya. Tentu ini menjadi satu kesatuan yang harus kita lestarikan ke depan. Saya lanjutkan. Lalu kemudian sesungguhnya saya tempatkan tradilisan dan manuskrip ini di tengah, seperti yang kita lihat di bawah ini. Ini adalah 10 objek pemajuan kebudayaan. Apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya? Bahwa manuskrip itu yang akan kita lihat ke depan itu adalah ekosistem dari pemajuan itu sendiri. Apa yang kita sebut ekosistem? Dia adalah tata interaksi antar unsur yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan. Jadi manuskrip nanti, apa yang ada di dalam manuskrip yang sudah kita teliti misalnya, dia sangat berkaitan dengan adat istiadat. Dia akan diaktualkan dalam kehidupan kita sehari dalam berupacara, misalnya itu di ritus. Lalu dia akan diaktualkan dalam pengetahuan tradisional. Banyak manuskrip kita yang bercerita tentang pengobatan misalnya. Bercerita tentang bagaimana tata cara melakukan ritual kematian dan pesta misalnya. Lalu kemudian manuskrip kita juga bercerita tentang teknologi tradisional. Bagaimana membangun rumah-rumah tradisional misalnya. Atau peralatan-peralatan sehari-hari. Lalu kemudian manuskrip juga kemudian akan bercerita juga tentang seni. Yang sehari-hari diaktualkan dalam kehidupan, menari misalnya. Mungkin teman-teman ISI sudah melakukan itu. Dan banyak sumber-sumber tertulis yang menggiatkan atau yang menyatakan bagaimana kita berkesenian, bagaimana seni itu dibentuk misalnya.
Lalu kemudian ada bahasa juga akan disampaikan di situ, apa yang dipakai sebetulnya. Misalnya di manuskrip Minangkabau itu, dia keluar di sini, tapi kebanyakan berbahasa Melayu gitu ya. Ada juga bagian berbahasa Arab. Lalu kemudian ada permainan tradisional yang diceritakan juga dalam manuskrip itu. Kemudian juga ada olahraga tradisional. Nah, ke-10 objek inilah yang akan kita sarikan, yang akan kita teliti ke depan, sehingga dia mempunyai fungsi untuk hari ini dan hari depan. Bagaimana misalnya pengobatan-pengobatan tradisional yang sangat kita perlukan di masa-masa pandemi ini, bisa kita aktualkan, bisa kita informasikan ya. Bahkan sebetulnya menjadi tren sekarang ini kita melakukan penguatan tubuh, penguatan fisik melalui pengobatan-pengobatan tradisional. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Bu Ranti, Pak Gubernur Sumatera Barat dan teman-teman sekalian adalah sangat penting menurut saya, yang mungkin belum banyak kita lakukan selama ini. Penelitiannya sudah, tapi di sisi lain mungkin bagaimana dia menjadi ekonomi kreatif misalnya, bagaimana dia menjadi hal yang dilakukan sehari-hari, tentu itu yang harus kita aktualkan ke depan. Lalu kemudian, saya buatkan manuskrip, tentu dalam pelindungannya apa yang sudah kita lakukan. Misalnya, dalam pelindungan itu kita bertujuan sebetulnya adalah menjaga keberlanjutan kebudayaan. Dilakukan inventarisasi, tadi Bu Kadis menyatakan, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Sudahkah maksimal kita lakukan? Tentu ini perlu kita bicarakan sehingga kehadiran naskah itu betul-betul dirasakan baik oleh siapapun ya, masa sekarang maupun masa depan. Pengamanan misalnya, salah satunya menguatkan data, lalu kita turunkan kepada generasi berikutnya. Bagaimana cara menurunkannya? Mungkin melalui event gitu ya, tentu itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, melakukan pengembangan terhadap manuskrip itu sendiri. Pengembangan dalam arti menghidupkan ekosistemnya ya, menyebarluaskan, mengkaji pengkajian, pengayaan keberagaman. Jadi banyak hal yang harus kita ceritakan dari apa yang kita teliti tentang naskah. Kita narasikan ulang ya. Bahkan banyak misalnya dari dari kodikologinya, banyak hiasan-hiasan yang di naskah itu barangkali bisa menjadi hiasan yang kita gunakan di berbagai kepentingan, entah itu batik, entah itu souvenir atau apa. Itu bisa menjadi ekonomi kreatif. Itu kita kembangkan, kita uji, kita teliti. Lalu kita manfaatkan untuk apa? Bisa untuk pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, diplomasi, ini juga menjadi penting ke depan. Tentu itu dengan cara ya kita harus menghidupkan ekosistemnya. Lalu kemudian tentu dengan pembinaan, setelah kita lakukan pelestarian, seperti kita tetapkan WBTB kemarin, kita melakukan pembinaan sebetulnya. Ya melakukan standarisasi terhadap pengelolanya, gitu. Lalu kemudian meningkatkan kapasitas tata kelola lembaganya, peranatanya. Tentu ini perlu dilakukan secara terintegrasi kepada 4 unsur ini. Ini akan kita berlakukan kepada naskah yang akan kita bicarakan ke depan. Sehingga harapannya naskah betul-betul bisa menjadi bagian penting. Saya ingat betul misalnya ada naskah tentang di Sejunjung gitu ya, Pak Sumono, Pak Pramono bisa cerita nanti misalnya tentang di Surau Simaung ya, di situ ada banyak tentang pengetahuan tradisional dari naskah-naskah itu. Kenapa tidak itu menjadi kita daur ulang, kita sampaikan, kita narasikan ulang sehingga ini menjadi bagian penting. Lalu kemudian juga ada manuskrip tentang Tuangku Nan Cerdik ya, yang keluar mengenai yang dia sampaikan tentang gempa di negeri Talu misalnya. Atau kemudian tentang bagaimana banjir di sana gitu, itu belum banyak diketahui orang. Tentu itu bagian terpenting bagaimana ke depan naskah-naskah itu bisa kita manfaatkan, kita ceritakan. Baik, ulang gitu. Pak Pitra, ya. 10 objek pemajuan kebudayaan, kemudian ada 4 simpul yang harus kita kerjakan. Dan nanti kita akan melanjutkan paparan Bapak Pitra pada sesi diskusi berikutnya. Terima kasih atas hantarannya. Bapak dan Ibu dan peserta webinar, kita dengarkan sekarang sambutan sekaligus peluncuran webinar Khazanah Warisan Budaya di Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno. Kami persilakan. Ya, Pak. Oke. Silakan Bapak Gubernur. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wal alihi washabi ajmain amma ba'du. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati,
tentu kita penghormatan kepada Bapak Himal Farid yang kebetulan diwakilkan oleh Bapak Direktur. Kami tentu mengucapkan salam hormat karena beliau sempat merekam sambutan untuk kita semuanya. Dan juga terima kasih dukungan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan untuk acara-acara seperti ini dan juga apresiasi atas dukungan yang ada selama ini. Kemudian para narasumber yang saya hormati, kemudian juga tentu dari kami, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi, Kepala Dinas Kebudayaan ataupun OPD Kebudayaan di Kota Kabupaten yang saya hormati, dari para akademisi, para budayawan, para pelaku seni, budaya, dan semua yang hadir. Mungkin tidak bisa kita sapa satu persatu. Buah kelapa jatuh ke batu, jolok sendiri, kumpulkan sendiri. Kami memang tak sapa satu persatu. Mohon maaf diminta 10 jari. Jadi mohon maaf, dan kemudian berikutnya kami pun mengapresiasi kegiatan webinar, apalagi dwi mingguan, apalagi di wabah pandemi saat ini. Inilah mungkin yang dimaksud, kita tetap produktif, tapi tetap juga aman COVID dengan acara-acara seperti ini. Jadi kita masih produktif terus berkarya, tapi dengan webinar ini kita aman COVID, karena kita tidak terpapar karena kedekatan jarak fisik dan sosial. Oleh karena itu, kami juga memberikan apresiasi untuk kegiatan ini yang juga merupakan suatu contoh. Kita tidak boleh kalah dengan COVID, harus kita lawan dengan tetap harus produktif, diantaranya membuat acara-acara seperti ini. Jadi saya apresiasi juga. Patah melati ditimpa durian, jatuh berserakan daun petai Cina. Saya apresiasi Kadis Kebudayaan membuat terobosan di kondisi corona. Dan kemudian tentu apresiasi ini juga karena webinar ini untuk mengangkat khasanah warisan budaya kita di Sumatera Barat. Jadi tidak hanya apresiasi karena suasana corona tetap kita webinar produktif, tapi juga karena topiknya luar biasa untuk memajukan kebudayaan kita yang ada di Sumatera Barat, tentu khususnya masyarakat Minang yang menjadi mayoritas. Bibit berpucuk, siramilah sinar, biar subur tumbuh surian. Berinisiatif untuk adakan seminar dalam rangka pemajuan kebudayaan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kami kalau tadi menyimak dari Bapak Direktur, Pak Fitra, luar biasa penyampaian presentasi yang walau singkat tapi begitu banyak makna yang tersurat dan tersirat dalam presentasi Pak Fitra tadi tentang bagaimana kita mengupayakan, melestarikan, menjaga, membudayakan nilai-nilai yang dimiliki oleh etnik, suku, ras, bangsa, dan khususnya kita di Indonesia, dan lebih khusus apa yang kita saat ini lakukan yaitu di Sumatera Barat. Jadi melestarikan budaya amatlah penting karena nilai budaya adalah nilai identitas kita, dan tidak hanya identitas tapi memiliki makna nilai, norma, panduan, pedoman, panduan kehidupan kita dengan tetap merujuk kepada adat budaya yang kita miliki. Manusia diciptakan oleh Allah, laki, wanita,
bersuku, dan berbangsa. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum suba wa qabail illa lita'arufu. Jadi Allah pun jelas memberikan suatu petunjuk kepada kita bahwa kita itu ada suku dan bangsa. Bahkan dalam ayat lain disebutkan kita diciptakan berwarna-warna. Tentu dengan adanya suku bangsa, ada warna-warni kulit, rambut, mata, jenis kita berbeda, menggambarkan bedanya budaya dan adat. Oleh karena itu, suatu keniscayaan bagi kita untuk memelihara apa yang sudah turun-temurun menjadi panduan, pedoman, rujukan kehidupan kita. Baik kehidupan sesama, dan konteks muamalah sosial, dan juga keluarga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 45 kita, itu kalau tidak salah di pasal 18, beberapa poin menyebutkan tentang perlunya kita menjaga dan melestarikan kekhasan masing-masing daerah. Dari situ pula jadi rujukan ada beberapa provinsi yang membuat undang-undang khusus provinsinya, istimewa provinsinya, dan beberapa nama lain sejenis yang menggambarkan suatu upaya menghargai berlakunya nilai budaya di masing-masing daerah atau provinsi tersebut dengan kekhasannya tentunya. Dan kita di Sumatera Barat secara fakta bahwa nilai-nilai budaya ada dan berkembang tumbuh, walaupun tentu kekhawatiran kita akan lambat laun punah ataupun menghilang, maka upaya kita melestarikan menjadi satu keniscayaan. Yang dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan, karena saya tahu, karena saya pernah difoto-foto juga oleh Ibu Kadis bersama istri, yaitu terkait dengan pakaian adat Minang bagi perempuan. Itu dikumpulkan jenisnya bisa lebih dari 400, bahkan mungkin lebih 600 jenis pakaian yang berbeda-beda warnanya, modelnya, aksesorisnya. Saya terpikir dan sempat bertanya kepada Profesor Dr. Raudah yang Ketua Bunduk Kanduang, Bu, ini gimana zaman dulu nenek moyang kita bisa sekreatif ini? Luar biasa tampilannya, menarik dan bagus. Ya mungkin kalau orang saat ini disuruh membuat, mungkin tidak mudah untuk membuatnya. Sampai ratusan model, aksesoris. Saya beberapa kali kalau keluar negeri ada acara budaya, promosi budaya, membawa anak-anak kita berpakaian Minang. Menurut saya biasa saja karena udah biasa saya lihat. Tapi hampir di semua tempat mereka tercengang foto-foto mengabadikan anak-anak kita yang berpakaian adat Minang. Mungkin di kepala mereka ini aneh atau mungkin menarik atau apa, saya tidak tahu, tapi yang jelas selesai mereka minta selfie, minta difoto, bukan kepada saya gubernur, tapi kepada anak-anak yang baru tamat SMA itu yang berpakaian, yang dilihatnya menarik dan bagus. Itu contoh budaya pakaian. Coba kalau enggak dilestarikan, akan punah satu persatu dan aksesorisnya pun udah susah nyarinya. Dikumpul-kumpulin, untung ada yang masih ngumpulin, masih ada yang tersisa, tertinggal di rumah. Dan sekarang udah 2 jilid buku ya, Bu Kadis. Mungkin akan tambah buku yang ketiga, keempat. Yang di dalamnya berisi contoh budaya dalam pakaian. Rendang, ini makanan, kok tadi pakaian, rendang makanan. Itu juga luar biasa kita khasanah
tidak sekedar makanan yang dimakan, tapi juga punya nilai budaya. Satu persatu kita urut dari atas ke bawah, sejarah, rendang, setiap acara adat, acara berale, acara pesta, dan lain sebagainya. Setiap negeri atau nagari beda pula. Warnanya, rasanya, tapi sama enak dan enak sekali. Beda, ini pun rasanya perlu kita lestarikan. Kita kumpulkan. Apa-apa, bagaimananya, sejarah riwayatnya, bahkan cara membuatnya ada bumbunya macam-macam. Jangan sampai hilang dengan hilangnya orang-orang tua kita yang memasak, yang sudah tidak diikuti oleh anak cucunya. Makanan, olahraga, silat, luar biasa juga. Kita mendapatkan penghargaan dari UNICEF sebagai warisan tak benda. UNESCO. Waktu itu di Kolombia. Itu walaupun Indonesia yang dapat, tapi yang mengusulkan Sumbar dan Jabar. Nah, Sumbar punya silat, luar biasa juga. Jurus-jurusnya. Walaupun saat ini kita khawatir meninggalnya para guru, para tua-tua sile, maka terbawa pula silat-silatnya ke dalam kuburan. Tak sempat tertularkan kepada yang lain. Ruginya luar biasa. Silat harimau, silat kucing lah, silat apa namanya, macam-macam lah. Yang punya kekhasan masing-masing, bahkan sudah masuk silat ini ke dalam dunia laga perfilman yang ada. Bahkan di 21, di Hollywood, itu udah keluar juga silat kita. Bapak Ibu, ini juga perlu kita lestarikan. Kita perlu jaga, tentu dukungan kita semuanya. Tadi disebut di awal pakaian, kemudian juga makanan, kemudian olahraga, pantun. Tadi saya memang sengaja membacakan pantun. Ini juga tidak lain tidak bukan melestarikan juga. Sudah jarang orang untuk membacakan pantun dalam sambutan, dalam acara-acara adat pun kalau ada mungkin sangat sederhana atau sangat simple. Mungkin tidak begitu berkembang. Nah, dari segi komunikasi, kesenian, wah udah luar biasa. Kita bawa talempong. Itu talempong itu kalau dibawa ke luar negeri bisa mengiringi semua lagu yang tentunya orang juga menarik. Kok ada besi dipukul-pukul bisa mengikuti lagu-lagunya Michael Jackson, lagu-lagunya Bon Jovi, lagu-lagu barat, dan mereka bisa menikmatinya. Ini tidak ditemui juga di jenis musik dari daerah lain. Mohon maaf, mungkin ciri khas masing-masing ada di daerah. Apakah gamelan, apakah di Bali juga dan sebagainya, bentuknya sama tapi beda. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekelumit sedikit yang ingin saya pancing untuk kita semua, termasuk kami sebagai pemerintah, agar bersama kita melakukan pelestarian yang begitu banyak. Mudah-mudahan khasanah warisan budaya yang di Sumatera Barat ini setelah kita ungkap, kita buka, kita diskusikan, untuk kemudian bisa memacu dan memicu kita semua untuk melestarikan secara bersama. Jadi pelestarian suatu hal yang penting sekali. Lubuk buaya terus ke Ganting, pada penumpang mobil R3. Pelestarian budaya amatlah penting dalam kondisi apapun juga. Dan kita Sumatera Barat memiliki kekayaan budaya. Dan untuk itu maka kita harus bersama untuk menjaga dan melestarikannya. Ikan raya di dalam payah, kita memang kaya dengan budaya. Untuk itu mari kita tetap buatkan lestari. Nah oleh karena itu, mudah-mudahan acara ini juga menjadi suatu motivasi buat kita bersama,
tidak hanya melestarikan, menjaga, tetapi juga mewariskan, meneruskan ke anak cucu kita. Supaya mereka tahu dan sekaligus menjadi pedoman dan panduan agar anak kita, kemenakan kita, cucu dan saudara kita tidak kehilangan arah kemana mereka harus menjalani kehidupan ini yang tepat dan benar. Tidak hilang arah, kita wariskan kepada mereka. Khususnya generasi muda yang mungkin saat ini menganggap sebelah mata melihat budaya kita, dianggap mungkin oleh mereka yang muda, yang milenial, tidak lagi update, tidak lagi up to date, tidak lagi mutakhir, dianggapnya ketinggalan zaman. Serasa ini penting untuk kita wariskan juga. Lari kuda elok dipacu, elok berhenti di lampu merah. Mari kita wariskan kepada anak cucu, biar mereka tak kehilangan arah. Pohon beringin di antara ilalang, patah ilalang ditimpa ranting. Kita tak ingin budaya kita hilang dengan banyaknya pengaruh asing. Nah, oleh karena itu, saya sedikit menambahkan lagi, budaya ini suatu bentuk sistem yang mengatur kehidupan kita. Untuk kita di Sumbar telah membuktikan bagaimana karakter budaya, karakter perilaku dibentuk dari budaya Minang ini menghasilkan tokoh-tokoh, orang-orang pandai pintar, menjadi pahlawan nasional, orang yang pintar dan terdepan. Ini saya tidak bisa memungkiri itu terjadi dari proses pembudayaan kepada mereka. Jadi budaya Minang ini bisa mencetak mereka-mereka sukses, garis benang merah yang mempertautkan mereka-mereka sukses itu adalah budaya Minang. Kalau kita tercerabut dari budaya kita, tidak hanya lepas entitas dan identitas kita, tapi kita juga tertinggal, terkebelakang dan jauh, sehingga kita tak tahu siapa kita sebenarnya, dan kita menjadi tak siapa-siapa. Maka untuk itu, kita yang khususnya dari Minang, dengan budaya Minang yang kita miliki, jadikanlah sebagai sistem kehidupan yang mengatur, yang saling berkelindan di dalamnya bagaikan suatu sistem yang tidak bisa terputus oleh pengaruh-pengaruh asing dan mengambil dari yang lain, tapi kita ambil sebagai suatu nilai panduan yang bisa mencetak karakter untuk kita sukses dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu maka acara ini sangat penting untuk tetap melestarikan yang baik yang ada untuk kehidupan kita. Dan terakhir, mari kita juga menjadikan ini sebagai acuan dan buatlah buku-buku yang banyak, panduan-panduan yang tertulis dalam sejarah yang mungkin dari mulut ke mulut, kita catat, kita bukukan, dan insya Allah nanti menjadi acuan bagi kita dan generasi ke depan. Pohon mangga tumbuh di halaman, patah dahannya di angin topan. Perbanyaklah juga buku pedoman, nanti jadi acuan generasi ke depan. Saya rasa itu saja, dan semoga acara ini sukses dan bermanfaat buat kita semuanya. Jalan lurus di Pasar Sumani, kencang melaju kendaraan taksi. Laksanakan terus acara webinar ini dan nanti diperbanyak dengan sosialisasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita buka kegiatan webinar 2 mingguan Khasanah Warisan Budaya di Sumatera Barat. Kadis Kebudayaan janganlah letih, walau badan berpeluh-peluh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Provinsi Sumatera Barat dengan judul Khasanah Warisan Budaya di Sumatera Barat. Bapak Gubernur dan peserta, pada saat ini sudah bergabung 231 partisipan yang hadir dari berbagai pulau di Indonesia dan berbagai daerah rantau di luar negeri. Terima kasih banyak, dan kita akan lanjutkan ke session diskusi atau seminar yang akan menampilkan 4 orang narasumber kita. Inilah narasumber yang akan hadir bersama kita dalam diskusi perdana Khasanah Warisan Budaya di Sumatera Barat. Cabut itu, Pak Ivan. Itulah 4 narasumber yang akan hadir bersama kita. Mudah-mudahan bisa sampai pukul 4 kita bersama-sama, atau kalaupun akan ditambah, ya sesuai kesepakatan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di samping saya ada Dr. Pramono. Beliau ini adalah seorang filolog, dosen dan peneliti di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Kita akan berbincang dengan beliau, namun kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Fitra Arda Padatwa. Masih ada yang bisa disampaikan bagian dari keynote tadi? Tadi kita sudah bicara tentang 10 objek pemajuan kebudayaan dan 4 tindakan yang akan kita lakukan agar pemajuan kebudayaan di Indonesia pada umumnya itu bisa kita laksanakan secara sukses bersama-sama. Silakan Pak Fitra, kita berikan 3 menit. Ya, terima kasih. Ada satu slide yang penting menurut saya setelah saya paparan tadi, mungkin saya tambahkan sedikit, izin Pak Gubernur. Setelah kita memaparkan tadi ini, apa yang harus kita lakukan terhadap naskah sehingga dia berfungsi masa sekarang, nah semestinya kita lakukan 4 ini di masing-masing, termasuk kami di Jakarta gitu ya. Misalnya kaitan dengan suara saya terdengar? Ya, Pak. Lalu mungkin apa yang kita lakukan? Pertama, pelindungan manuskrip Minangkabau ini dilakukan melalui inventarisasi, digitalisasi. Lalu pengembangan program apa yang kita buat? Pemanfaatan program apa yang kita buat? Misalnya untuk pemanfaatan bagaimana kita turunkan ke generasi berikutnya, atau bagaimana dia menjadi ekonomi kreatif. Mungkin nanti Pak Pramono bisa menceritakan berbagai banyak naskah yang berisi tentang masa depan. Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap pembinaan? Tentu lintas terkait perlu kita kita libatkan. Kalau di daerah tentu berbagai dinas harus terlibat di situ. Bagaimana rendang itu menjadi baik? Tentu dengan kualitas tanah yang bagus ketika lengkuasnya ditanam gitu. Tentu ada dinas lain yang berperan di situ. Lalu kami di Jakarta siap untuk mendampingi. Ada reorganisasi, Pak Gubernur juga mungkin sudah tahu. Kami yang berkaitan itu ada 3 direktorat paling tidak. Sekarang ada direktorat proses namanya, direktorat pelindungan kebudayaan, tidak lagi spesifik, tapi kebudayaan umum ya. Lalu kemudian ada pengembangan pemanfaatan, lalu ada pembinaan. Nah, tentu kita bisa bekerja sama di antara paling tidak 3 direktorat ini ke depan dalam rangka bagaimana naskah itu bisa dirasakan kehadirannya masa sekarang maupun masa depan. Itu aja tambahan sedikit dari saya, Makari. Mungkin nanti Pak Pramono bisa cerita lebih lanjut tentang Terima kasih Pak Fitra. Peserta webinar, kita akan undang narasumber pertama, Dr. Pramono, yang akan mempresentasikan makalahnya
berkaitan dengan tema Khasanah Manuskrip Minangkabau. Selamat sore, Pak Pramono, silakan. Sore, Mak. Ya, terima kasih, Mak Kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang kami hormati, Kepala Dinas Kebudayaan dan Direktur Pelindungan Kebudayaan, Pak Fitra Ada, Bapak Ibu peserta webinar pada sore ini yang kami hormati. Mohon maaf Pak Suryadi, Dr. Afendi, dan Dr. Firdaus, saya lebih dulu untuk mempresentasikan bahan saya. Terima kasih, saya akan mempresentasikan tentang Khasanah Manuskrip Minangkabau di Sumatera Barat. Ya, kekayaan lah. Saya akan secara singkat saja, yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Suryadi, Pak Firdaus, dan Dr. Afendi. Ya, bahwa hampir seluruh wilayah Sumatera Barat sebetulnya merupakan tempat asal maupun sumber naskah yang ada di Sumatera Barat. Jadi sampai hari ini kami baru di Mentawai yang belum menemukan ada Khasanah Manuskrip Minangkabau. Jadi jumlah itu yang sudah ditemukan sampai hari ini sudah mencapai 1000-an manuskrip. Jadi sebagian kecil di antara 1000-an manuskrip itu tersimpan di lembaga resmi, seperti Museum Aditya Warman ada 80-an manuskrip, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ada sekitar 30-an manuskrip, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ada 60-an manuskrip, Minangkabau Corner di Perpustakaan Universitas Andalas ada sekitar 20-an, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol misalnya, di Museum Buya Hamka ada 2 manuskrip, dan galeri di Kebun Binatang Bukit Tinggi kita bisa temukan juga 1 manuskrip. Jadi justru jumlah yang lebih besar tersebar di berbagai tempat yang dimiliki secara pribadi dan kaum di wilayah berbagai tempat di Sumatera Barat. Tentu di antara semua itu, Khasanah manuskrip lebih besar tersimpan di surau dan beberapa rumah gadang yang tersebar di beberapa tempat yang kita akan tunjukkan beberapa visualnya sebagai berikut. Ya, ini salah satu contoh surau yang disebutkan juga oleh Pak Direktur tadi, Pak Fitra Ada. Ini adalah surau Calo yang terdapat di Sijunjung. Di dalam surau ini, terdapat 99 manuskrip dengan kondisi yang beragam. Ada yang kondisi yang masih bagus, ada kondisi yang sudah sangat rusak dan tidak bisa kita baca lagi. Next. Nah, ini surau Simawang yang juga disebutkan oleh Pak Direktur tadi. Ini adalah juga surau yang terdapat di Kabupaten Sijunjung. Di surau ini ditemukan 99 manuskrip dengan kandungan isi yang sangat beragam dan penting. Next. Nah, ini gambaran visual dari gambar manuskrip yang ada di surau Simawang Sijunjung. Ya, ini surau Paseban. Sengaja salah satu surau saya tampilkan adalah surau Paseban. Ini surau yang sangat dekat dengan penduduk di Kota Padang, letaknya di Kota Tangah. Di sini juga ditemukan tersimpan manuskrip yang cukup baik. Ya, ini adalah gambaran dari Khasanah manuskrip yang tersimpan di Rumah Gadang Made Rupiah. Nah, yang tampil sekarang adalah koleksi penting, walaupun satu, sungguh penting, di koleksi dari Rumah Gadang Balun di Solo Selatan. Next, Pak.
Ya, ini adalah persebaran, ya, peta persebaran dari manuskrip yang ada di Sumatera Barat. Nah, jika kita lihat bahwa di kawasan Sijunjung adalah tempat yang lebih banyak memiliki koleksi manuskrip 270-an manuskrip yang saya kira ini penting menjadi bahan penelitian dari berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, kalau kita lihat kondisinya, jadi proses kerusakan khasanah manuskrip Sumatera Barat itu, atau di khasanah manuskrip Minangkabau itu terus berlangsung. Karena manuskrip dengan kondisi yang hari ini baik, dapat dipastikan ya ke depan akan rusak juga dengan cara penyimpanan yang ada di lapangan. Jadi kondisinya itu dipengaruhi oleh usia, oleh penyimpanan, cuaca, bencana, dan lain-lain. Sebagian manuskrip dengan kondisi yang rusak, ringan, dan perlu penyelamatan segera. Kalau tidak diselamatkan segera, ya tentu saja dalam waktu dekat ini kita tidak bisa temukan lagi manuskrip-manuskrip. Jadi beberapa manuskrip dalam kondisi rusak, parah, dan tidak bisa dibaca lagi. Nah, ini beberapa contoh kondisi manuskrip yang ada di beberapa tempat di Sumatera Barat. Kondisinya masih bagus yang ini adalah dengan berbagai kondisi, ada yang masih bagus, ada yang kondisinya parah dan parah sekali yang tidak bisa dibaca lagi. Ini saya cepat saja beberapa kondisi manuskrip yang ada di Sumatera Barat. Nah, upaya penyelamatan sudah dilakukan, yaitu pertama melalui digitalisasi dan katalogisasi. Dan selanjutnya adalah digitalisasi itu adalah cara penyelamatan paling awal, yaitu menyelamatkan isinya. Yang kedua adalah konservasi bahan naskah, selanjutnya penyediaan penyimpanan naskah, dan tentu saja pengetahuan cara perawatan naskah secara minimal secara tradisional. Jika kita lihat, digitalisasi itu sudah kita lakukan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi di Universitas Andalas, teman-teman di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, Museum, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol, dan berbagai instansi lain untuk melakukan penyelamatan isi ini. Ini beberapa visual yang pernah kita lakukan proses digitalisasi di lapangan. Dan hasil dari digitalisasi itu tentu saja bisa diakses secara digital. Apa yang dikatakan oleh Pak Dirjen tadi dalam sambutan video beliau, bahwa dalam upaya memajukan kebudayaan dan memanfaatkan suasana pandemi ini adalah dengan memanfaatkan database digital yang kita miliki. Maka salah satu yang bisa menyumbang pemanfaatan akses digital dalam masa pandemi ini adalah tentu saja manuskrip yang sudah digitalkan. Beberapa link website yang kita bisa kunjungi sudah menampilkan database digital yang bisa diakses secara free. Ya, ini nanti secara teknisnya akan kita lihat. Nah, ini salah satu visual yang kita lakukan, bagaimana contoh kita menyelamatkan bahannya. Nah, kondisi penyelamatan bahan ini perlu segera dilakukan, tapi kemudian kita terkendala tentu saja di pembiayaan, karena untuk menyelamatkan bahan naskah biayanya cukup besar. Ada beberapa tempat yang coba kita lakukan konservasi fisik bahan naskah, di Sijunjung, di Kota Padang, dan di beberapa tempat. Baru 5% saja. Nah, ini visualisasinya. Dan tentu yang terakhir, setelah kita konservasi dan segala macam, kita sediakan peralatan tempat penyimpanan. Setelah itu kita memberi pengetahuan kepada pemilik naskah untuk merawat naskah secara tradisional minimal. Nah, yang ingin saya sebutkan sebelum masuk ke penutup, Makari, selama ini kan kita selalu mengatakan kepada banyak pihak bahwa koleksi kita itu banyak di Belanda. Nanti Pak Suryadi akan menyampaikan banyak hal tentang informasi khasanah manuskrip Minangkabau yang ada di Belanda. Tapi sesungguhnya kalau kita hitung, ada banyak sesungguhnya yang tidak terbawa ke Belanda. Misalnya saya sebutkan tadi ada 1000-an manuskrip dengan keragaman isi yang kita tidak temukan sesungguhnya di Belanda. Nah, terakhir, bahwa kita semua sepakat
warisan budaya tertulis, khasanah manuskrip ini merupakan khasanah budaya yang penting. Di dalam manuskrip terkandung beraneka ragam teks yang dapat digunakan untuk penelitian berbagai bidang ilmu pengetahuan tentunya. Oleh karena itu, khasanah manuskrip itu perlu diselamatkan, dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kehidupan masa sekarang. Apa yang sampaikan oleh Pak Direktur tadi bahwa salah satu pemanfaatan yang sangat populer yang bisa dipakai untuk industri kreatif adalah memanfaatkan kodeksnya, bahan naskah, iluminasinya misalnya dijadikan motif batik. Seperti yang kita lakukan di beberapa tempat juga, di Tanah Datar, di Kabupaten Pesisir Selatan, dan insya Allah dalam waktu dekat kita lakukan di wilayah Junjung. Makari, saya akan memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Dr. Pramono. Rasanya cukup jelas apa yang disampaikan beliau sebagai materi untuk kita diskusikan nanti. Kita beralih ke Belanda. Dr. Suryadi, seorang dosen dan peneliti di Universitas Leiden di Belanda. Selamat pagi waktu Belanda, Dr. Suryadi. Halo, Dr. Suryadi. Assalamualaikum, Dr. Suryadi. Halo. Nampaknya belum ini menyambung, masih pagi atau menjelang siang di Belanda. Kita coba sapa lagi, mudah-mudahan sudah bergabung. Bapak Suryadi. Bapak Suryadi. Menjelang Bapak Suryadi, saya ingin dulu mungkin berbagi, Mas Pram berbagi kepada kita semua, karena tidak semua kita adalah bidang ini. Juga banyak yang mungkin awam, termasuk saya. Manuskrip, sebenarnya manuskrip itu apa? Ya, sebenarnya dari katanya saja kita sudah bisa menerka, Mak. Ya. Manu itu tangan, skrip itu tulisan. Jadi warisan budaya berupa tulisan. Mungkin Pak Suryadi sudah terhubung, Mak Ari? Oke. Pak Suryadi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Onde lalamu ndak bersebut pakai kopiah. Pak Suryadi, silakan presentasi tadi Dr. Pramono sudah presentasi tentang manuskrip yang ada di Sumatera Barat, manuskrip Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Saya juga baca template PowerPoint-nya, tapi mohon seandainya bisa lebih disingkat, kita akan kembangkan nanti di diskusi. Silakan Pak Suryadi. Selamat pagi. Saya gagap teknologi ini, bagaimana cara men-sharing PowerPoint. Sebentar, Bapak. Maklum orang tua ini. Orang kan jiwa muda. Oke. Bagaimana sudah? Bisa. Bicara dulu. Ya, kita bantu juga persiapannya. Oke. Ya. Oke, bisa dilihat? Sudah, silakan. Oke.
Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Kalau di sini sudah pukul 3. Sudah pukul 3? Enggak lah, orang situ. Mereka ini pergi dibiarkan. Maaf, saya bisa dibantu share PowerPoint-nya. Baik, kita ya? bantu dari sini share Ya, file-nya. saya tidak tahu bagaimana caranya ini. Ya, bentar. Kita share. Sabar dulu. Baik, menunggu itu. Jadi tadi kita bicara manuskrip itu tidak hanya sekedar tulisan tangan atau bagaimana? Ya, kalau manuskrip tentu saja tulisan tangan, Pak. Oh gitu ya. Jadi tulisan tangan, tapi tidak semua tulisan tangan seperti kita katakan manuskrip atau naskah kan. Tulisan tangan yang menyimpan informasi budaya masa lampau. Tapi kemudian ada ilmu yang namanya filologi. Jadi naskah itu juga ada salinan tangan dan salinan tangan yang sebetulnya juga ada informasi masa lampau dari kajian dari filologi. Ya, nanti kita coba kirimkan ke Bapak Suryadi. Kabarnya manuskrip kita ini sebagian besar sudah dibawa oleh bangsa penjajah. Bagaimana ya, ada sekitar 300-an. Saya kira nanti lengkapnya Pak Suryadi akan menaraikan apa saja yang dapat di... Ya, tadi sudah dibuka kan, hilang dia. Ini. Ya terus. Yang ada di Sumatera Barat tinggal berapa? Ya. Lebih banyak sebetulnya, tapi sayangnya kan yang terbawa ke ini bagaimana ini? Ini bagaimana Oke, mati saya boleh. Maaf. Halo? Halo? Denk het wel. Ja, toch? Nee, is dat is video. Dat is video, Pak. Video Papi harus hidupkan. Halo? Halo, suaranya sudah kedengar Pak Suryadi. Sudah, lanjutkan aja. Assalamualaikum Pak Suryadi. Pak Suryadi ya, unmute. Bisa dibuka. Halo? Halo. Baik. Ya silakan Pak Suryadi, ada sedikit ini. Sudah bisa Pak. Ya.
Bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena ada masalah teknis. Semua bisa didengar, Mak Kari? Halo? 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 Oh ya, Pak Suryadi, kita sudah dengar kok. Silakan, semuanya juga dengar. Maafkan. Jadi saja tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada para anggota panitia dan juga pejabat yang hadir pada kesempatan ini. Saya akan berbicara sedikit mengenai khazanah manuskrip Minangkabau di Leiden. Jadi saya akan bicara sedikit mengenai bagaimana kita tahu 75 itu adalah karena penghargaan yang diberikan oleh Raja Belanda kepada Leiden yang berhasil mengusir penjajah Spanyol dan mempertahankan diri dari penjajah Spanyol. Pada saat yang sama Universitas Leiden mendirikan library atau perpustakaannya. Jadi sama pada tahun 1575. Ini satu buku yang pertama koleksi Universitas Leiden, yaitu sebuah Polyglot Bible yang sekitar tahun 1568 atau sampai 1573. Leiden sekarang punya perpustakaan di mana naskah-naskah Minangkabau atau manuskrip Minangkabau disimpan. Dan ini adalah foto perpustakaan sekarang. Koleksi UB Leiden yang kita sebut begitu bertambah sekarang karena KITLV Leiden ditutup pada tahun 2014. Jadi sekarang semua koleksi KITLV dipindahkan ke Universitas Leiden termasuk manuskrip-manuskrip yang berasal dari dunia Melayu Nusantara. Salik. Saya mana nampak? Saya nampak dulu.
Kari. Exhaust apa? Exhaust ya? Tolong tuh suaranya diatur. Mak Kari. Silakan Pak Suryadi. Maaf, saya kacau balau ini karena suara banyak sekali. Ya, mohon yang peserta mematikan suara atau di-mute suara masing-masing, mohon bantuannya. Makasih. Ya. Silakan Pak Suryadi. Oke, terima kasih. Jadi sampai di mana saya tadi? Jadi baiklah, saya singkat saja, Mak Kari, karena waktu dan keadaan tadi. Jadi studi atau pengumpulan naskah atau manuskrip Minangkabau dan Nusantara pada umumnya di Leiden itu tidak terlepas dari berkembangnya studi Islam di Leiden University. Bisa didengar, Mak Kari? Bisa. Silakan lanjut. Oke, ya. Jadi itu terjadi pada sekitar abad ke-16 mulai dan berkembang setelah abad ke-19, pada abad 19, yaitu kita mengenal masih ada suara-suara yang mengganggu. Kita mengenal Snok Hugronje, salah seorang orientalis yang mendorong, yang menjadi figur utama dalam pengkajian Islam di Leiden University. Nah, pada masa itu naskah-naskah dari Arab dikumpulkan, tetapi kemudian diperluas ke Persia dan lain sebagainya. Pada saat ini studi mengenai Islam terus berlanjut di Leiden di bawah Leiden University Center for Study of Religion. Jadi manuskrip Melayu Nusantara di Leiden itu dikumpulkan oleh beberapa pihak. Yang pertama itu wakil pemerintah kolonial seperti pegawai Binnenlandsbestuur dan lain sebagainya, anggota militer. Kemudian penginjil dan lalu sarjana, guru-guru, dan peneliti independen, penjelajah independen. Ini terkait dengan fungsi Universitas Leiden pada masa itu sebagai think tank kolonialisme Belanda di Indonesia. Kita melihat bahwa banyak pegawai-pegawai yang bekerja di Hindia Belanda pada masa itu disekolahkan atau mendapat pendidikan dari Universitas Leiden. Oleh karena itu, di sana diajarkan kuliah-kuliah yang menyangkut Hindia Belanda, termasuk bahasa Melayu dan bahasa Jawa yang paling penting. Pengumpulan manuskrip Minangkabau pada abad 19 itu dilakukan kebanyakan oleh sarjana, guru, dan juga pegawai misionaris, tetapi kemudian berhenti, yaitu Herman Neubronner van der Tuuk, seperti bisa dilihat di
screen. Kemudian ada Christian Adrian van Hopuysen. Kemudian ada JL van der Toorn dan Van Ronkel dan lain sebagainya. Tapi ini 4 figur utama yang mengumpulkan manuskrip-manuskrip itu. Baik. Pak Suryadi. Ya. Ya. Barangkali karena gangguan teknis, bagaimana kita menyimpulkan sehingga ada poin-poin yang bisa akan didiskusikan lebih lanjut berkaitan dengan khasanah manuskrip Minangkabau ini. Mohon bantuannya mengulang lagi, menyimpulkan maksudnya, agar kita masuk ke pembicara berikutnya. Oke. Ya, maaf karena gangguan teknis dan juga masalah lain-lain. Jadi, kesimpulan yang mungkin bisa kita berikan, saya harap ini di-sharing saja dengan anggota. Ini kelemahannya webinar, masalah teknis dan macam-macam. Kesimpulannya, manuskrip Minangkabau yang tersimpan di Leiden itu dikumpulkan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh beberapa orang sarjana, guru, dan misionaris, ya, atau pegawai misionaris. Pengoleksian manuskrip Minangkabau khususnya dan Melayu pada umumnya, Melayu Nusantara pada umumnya di Leiden tidak terlepas dari perkembangan studi Islam dan Orientalisme di Leiden dan perannya sebagai think tank kolonialisme Belanda di masa lampau. Oleh karena kedekatan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu dan karena kecenderungan orang Minangkabau berbahasa Melayu tinggi dalam menulis, maka batasan yang jelas antara manuskrip Minangkabau dan manuskrip Melayu itu sulit ditentukan sebenarnya. Ini tentu berbeda dengan keadaan sekarang dalam konteks manuskrip yang dikumpulkan atau yang masih ada di Sumatera Barat sekarang. Ini jelas karena tempatnya seperti yang dilakukan oleh Dr. Pramono. Tetapi kalau yang tersimpan di Leiden itu tentu konteks geografinya tidak bisa dilacak. Jadi masalah bahasa ini sangat berpengaruh. Tapi ini tentu berbeda dengan manuskrip Minangkabau yang masih ada di Sumatera Barat sekarang, seperti saya katakan. Dalam konteks kolonial, masa lampau, secara geografis, wilayah penciptaan dan apresiasi manuskrip Minangkabau lebih luas dari wilayah Sumatera Barat sekarang. Jadi kita bisa melihat dulu misalnya daerah Katiagan, Baru, Singkil, dan sebagainya, itu masih dalam konteks manuskrip Minangkabau. Apalagi waktu itu ini adalah wilayah rantau orang Minangkabau, sampai ke Aceh, ke Bulu Sama dan lain-lain. Namun demikian, sampai batas tertentu, ciri manuskrip Minangkabau masih dapat diidentifikasi dari segi judul, genre, kolofon, penyebutan nama-nama tempat dalam teksnya, dan pengarang atau penyalin dengan ciri kebahasaannya juga. Manuskrip Minangkabau, sebagaimana halnya manuskrip-manuskrip dari berbagai daerah lain di Nusantara, adalah bahan penelitian yang tiada pernah kering untuk digali secara ilmiah. Jadi walaupun sudah ada penelitian-penelitian yang banyak mengenai manuskrip Minangkabau, saya kira kita akan tetap bisa melakukan penelitian lebih lanjut mengenai itu. Saya mohon maaf karena ke masalah teknis, Mbak Kari, tapi saya kira bahan bisa di-sharing dan mungkin berguna bagi pengikut webinar ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bahan materi pemateri nanti kita akan bagi. Kita sengaja membuat WA group yang ikut dalam webinar ini. Insya Allah melalui WA group itu kita akan bagikan materi-materi ini. Bapak dan Ibu peserta webinar, inilah kita menggunakan teknologi yang belum sepenuhnya bisa mendukung kita sesuai dengan keinginan kita. Namun demikian, tentulah kita akan tetap mencoba mengoptimalkan webinar ini agar dapat selalu mengasah kecerdasan dan menambah pengetahuan kita. Dua narasumber sudah menyampaikan materi. Kita sebelum diskusi, kita masuk ke narasumber berikutnya, dan setelah narasumber berikutnya, kita akan masuk kepada jeda
dengan poster nantinya. Baiklah Bapak dan Ibu, pembicara yang ketiga, ini bagian dari manuskrip, lebih menuju kepada, mengerucut kepada manuskrip yang berkaitan dengan perobatan tradisional. Ada dua pembicara dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah Dr. Firdaus M.Ag, beliau dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang akan membahas tentang manuskrip perobatan yang ada di Museum Aditya Warman. Dan setelah itu Dr. Muhammad Afendi akan juga bicara tentang perobatan yang pernah ditelitinya. Baiklah, kita sapa Bapak Firdaus M.Ag. Selamat sore Bapak Firdaus. Bapak Firdaus, selamat sore. Apakah sudah bergabung? Bapak Firdaus? Assalamualaikum Bapak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Firdaus silakan, kalau bisa kami berharap hanya 7-10 menit saja kita bisa menjadi bahan diskusi berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan kita titipkan kepada pembicara-pembicara sebelumnya untuk menghemat waktu. Kita langsung saja kepada naskah pengobatan di Museum Aditya Warman. Sebagaimana kita ketahui, pengobatan tradisional di Minangkabau itu sebetulnya sudah ada sebelum Islam. Nah, itu yang disebut dengan dukun pengobatnya. Setelah Islam terjadi perubahan, diobati oleh syekh atau tuanku. Tetapi dukun tetap ada juga. Sehingga nanti muncul ada dukun yang beraliran hitam dan ada dukun yang beraliran putih. Dukun yang beraliran hitam ini melalui perantara jin, sihir, setan, tuyul, melalui arwah leluhur dan sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh syekh, oleh tuanku, dia sudah memakai ayat-ayat suci Al-Quran dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembagian. Kemudian terkait dengan naskah pengobatan. Naskah pengobatan yang akan kita bahas ini tentang naskah pengobatan yang terdapat di Museum Aditya Warman. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, naskah pengobatan itu banyak tersebar di Minangkabau. Tetapi yang unik yang di Aditya Warman ini, naskah itu satu bundel khusus membahas tentang pengobatan. Kalau naskah-naskah yang lain itu hanya selembar, 2 lembar, dan sebagainya. Tetapi yang ini khusus membahas tentang pengobatan. Naskah ini kita peroleh dari Surau Lubuk Ipuh Pariaman. Sekarang ada di Museum Aditya Warman. Tetapi penulisnya kita belum mengetahui siapa yang menulisnya. Ini isi naskah. Ada beberapa hal yang dibahas di dalam naskah ini. Yang pertama jenis penyakit, yang kedua jenis obat, yang ketiga doa dan mantra, dan bahkan ada azimat. Yang berikutnya cara pengobatan. Ada isi naskah ini barangkali tidak bisa saya sebutkan, tetapi ini juga berisi, ada diceritakan bagaimana cara membuat racun. Tapi ini tidak bisa diekspos karena berbahaya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa pula membuat racun nanti. Ini jenis-jenis penyakit yang terdapat di dalam naskah. Ini ada tetagorisa dan sebagainya, lebih dari 30 penyakit. Ini jenis obat-obatan dalam naskah, ada yang dari nambati, ya, si tawa, si dingin, si kumpai, sekarau dan sebagainya. Ada lebih 70 tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat. Kemudian yang dari hewan seperti ayam putih, ayam hitam, ulat daun, cacing gila, ya, ikan
tinggam pari dan sebagainya. Dan dari benda-benda mati, ada yang dari tanah, sarang angkui-angkui dan sebagainya. Nah, ini doa dan mantra dalam naskah ini dengan menggunakan lisan. Ini contoh mantra. Saya sebutkan contoh mantra untuk pengobatan orang yang dipengaruhi jin. Hai jin, nan diam di matahari mati, nan baju kunyang, nan batungkek kunyang, nan bapayuang kunyang, nan tagak tidak tersunduk, nan malenggak tidak tapampe, nan membunuh tidak membanguni, nan memancuang tidak menumpasi, nan membuat barang sekendaknya. Himbaulah segala tubuh engkau, sianu salah batimbang, berutang babaya pada hari ini. Terimalah de engkau. Cabutlah sakit engkau di batang tubuh sianu. Dan jika tidak engkau cabut sakit di batang tubuh sianu, engkau dimakan damu Allah, damu kalamullah, damu Al-Quran 30 juz. Engkau sebanyak titik di atas, sebanyak baris di bawah. Engkau lakukan kalimah kum. Ini kita melihat ada pengaruh Islam di sini. Begitu juga ini contoh mantra biryang. Bisa dibaca. Ini azimat. Azimatnya ini ditulis pada kertas atau daun. Ini yang menarik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lemah syahwat, ini azimatnya. Ditulis di daun daun sirih. Ini ada apanya? Mantra apanya? Azimatnya ditulis nanti di dalam daun sirih, kemudian dimakan. Ini cara pengobatan. Ini pengobatan sakit bengkak-bengkak. Ini banyak di dalam, ada sakit bengkak, ada ramuannya, cacar, ya, sakit cacar. Tinggam. Tinggam ini terkenal di Minangkabau dengan ilmu sihir. Tinggam ekor pari. Ini ada cara pengobatannya, bisa dibaca nanti. Ini pengobatan orang gila. Ini ada di sini. Ini bara, kena bisu, kena tawar ular, racun. Ini orang Minang biasanya kalau ada makanan yang berisi racun, itu bisa dilihat. Ini mantranya. Kemudian kalau orang kena racun, ini obatnya. Orang kena jimbalang, ini pengobatannya. Ketingkaran dan sebagainya. Ini kena gas yang tingkorak. Ini ada obatnya, selusua, nana. Ini orang kesurupan. Itulah beberapa hal yang bisa kita ungkapkan tentang naskah. Tapi ada tips sedikit dalam menghadapi virus corona. Di samping kita mengikuti protokol kesehatan, ini ramuannya. Pertama, simpade atau jahe merah 3 potong sebesar empu jari, kunyit 1 potong sebesar empu jari, gula enau 4 potong sebesar empu jari, jeruk nipis 1 buah diperas. Cara pengobatannya, simpade, kunyit, dan gula enau direbus, kemudian diberi perasan jeruk nipis dan minum pagi dan malam. Ini mantra pengobatan virus COVID-19. Ini bisa dibuka suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Hai virus corona, hai COVID-19, aku tahu asal engkau, dari Wuhan asal engkau, dari kelelawar kejadian engkau. Kembalilah engkau ke asal engkau, ke Wuhan. Kembali kepada kelelawar. Engkau tidak kembali, kalau engkau tidak kembali ke asal engkau, engkau akan dimakan, dikutuk Al-Quran 30 juz, dikutuk kalamullah, dikutuk Allah, dikutuk baginda Rasulullah. Berkat kalimah la ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan masing-masing. Terima kasih Pak Firdaus. Dan berikutnya kita akan serahkan kepada Dr. Muhammad Afendi dari International Islamic University of Malaysia. Silakan Pak Doktor. Ya, Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Boleh dengar. Silakan. Sila. Saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada dinas dan juga panitia penganjuran kerana menjemput saya. Tajuk saya sedikit berbeza, tapi menurut panitia diteruskan ya.
Kerana asalnya saya diminta untuk membentangkan di bawah tema tradisi surau. Jadi saya telah mengajukan tema Syekh Cengkeh, amalan perubatan di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan, ini di Malaysia. Jadi berikutnya, Pondok Pasir Tumbuh, minta digerakkan slide. Ya, Pondok Pasir Tumbuh ini terletak di Kelantan. Ya. Halo, Pak Dokter. Mohon Ya, izinnya kalau bisa lebih diringkas, nanti materinya kita bagi kepada seluruh peserta. Mohon maaf, silakan. Okey, jadi kalau begitu saya cepatkan saja ya. Jadi Pondok Pasir Tumbuh ini pondok yang terbesar di Malaysia. Mudirnya bernama Syekh Hashim Abu Bakar yang dipanggil sebagai Syekh Cengkeh. Jadi pondok-pondok di Malaysia seperti mana di Indonesia juga mengajar ilmu keagamaan, tetapi beberapa tokoh juga mengamalkan perubatan, malah menulis beberapa kitab perubatan. Khusus untuk Syekh Cengkeh, antara guru beliau adalah beberapa orang ulama Minang seperti Syekh Yasin Al-Fadhani dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dan ketika beliau belajar di Mekah, pelajaran pertama yang didengarinya di Masjidil Haram adalah daripada kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra oleh Ad-Damiri, di mana dikatakan adanya khasiat pada cengkeh, iaitu akan memberikan khasiat kepada 5 organ atau 5 anggota badan: mata, hati, jantung, telinga, dan satu lagi apa bibir. Jadi oleh kerana beliau sering menyuruh kepada semua orang untuk menggunakan cengkeh sebagai cara perubatan, maka beliau telah dipanggil oleh beberapa ulama seperti Syekh Nuruddin Al-Banjari sebagai Syekh Cengkeh. Jadi penggunaan cengkeh ni, kalau boleh digerakkan lagi slide tu ke belakang lagi. Slide tu digerakkan lagi ke belakang sebab saya sudah ke depan ni. Jadi ke belakang. Gerakkan lagi. Ya. Ini guru-gurunya, ini pondok, jadi digerakkan lagi. Jadi sebelum itu ya, ke slide ke ya di sini. Jadi penggunaan cengkeh ni adalah diambil 10 atau 7 kuntum cengkeh setiap hari, digigit, boleh gigit satu-satu atau 10 kuntum sekaligus, kemudian disedut. Jadi kalau boleh lihat cara penyedutan, saya gigit di sini, kunyah-kunyah sedikit, kemudian disedut begitu. Ya, jadi ini baik untuk otak, telinga, mata, paru, jantung dan juga gigi. Dan berikutnya beliau juga selain daripada menggunakan cengkeh, ada banyak rawatan-rawatan lain yang beliau lakukan. Contohnya untuk merawat penyakit lumpuh. Itu di slide berikutnya. Okey, untuk rawatan lumpuh sebagai contoh, bahan-bahan utama yang beliau gunakan ialah menggunakan santan daripada kelapa hijau muda, kemudian ambil serai bersama dengan akarnya, direbus di dalam periuk, dibiarkan menggelegak selama 10 minit. Ditambahkan sebiji limau ke dalam periuk, kemudian ditambahkan gula, diminum habis dalam masa 1 hari. Minum boleh beberapa gelas sekaligus, terpulang kepada pesakit. Kemudian penyediaan ini diulang esoknya dengan menggunakan bahan-bahan yang segar. Maknanya tidak digunakan bahan yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian diamalkan selama sebulan. Pesakit kena berpantang sepanjang rawatan daripada hati, buah dan juga beberapa perkara yang menjejukkan dan juga memberikan angin. Jadi ini satu contohlah daripada banyak contoh lain yang saya telah belajar daripada beliau. Dan yang ketiganya yang saya nak kongsi pada slide berikutnya, beliau juga menggunakan rawatan berasaskan tulang dugong. Ini satu binatang di dalam laut air masin. Binatang ini sebenarnya sudah hampir pupus. Jadi beliau telah mendapatkan tulang dugong ini daripada selatan Patani. Dan penggunaan tulang dugong ini pelbagai.
tulang dugong tidak digunakan untuk semua pesakit, hanya pesakit-pesakit tertentu sahaja. Sekiranya digunakan ada ditulis dalam helaian yang saya paparkan itu, contohnya untuk demam panas maka diasah dengan air-air tertentu, untuk penawar bisa, penawar kudis dan sebagainya. Jadi semua rawatan-rawatan ini dilakukan di dalam rumahnya dan berlaku pada setiap hari Jumaat setiap minggu. Jadi saya antara orang yang mempunyai peluang untuk melihat, kerana kebanyakan pelajar tidak berani nak minta kebenaran untuk melihat rawatan yang dilakukan. Dan saya lihat tradisi rawatan di surau atau di pondok-pondok ini di Malaysia sudah makin sangat berkurangan. Syekh Cengkis sendiri telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan hampir-hampir tidak ada lagi guru-guru pondok yang sepertinya. Tetapi di Minangkabau saya melawat 3 bulan yang lepas, masih lagi terdapat. Contoh di slide yang terakhir itu. Okay. Ini adalah ketika saya melawat sebuah surau suluk di Suliki, surau suluk Khatib Ilyas. Tadi saya tengok ada peserta yang daripada Suliki. Jadi di surau ini saya telah diajar tentang penggunaan tawan dan ampek. Ya, tawan dan ampek ini ketika saya di Payakumbuh saya juga mencari beberapa naskah dan ada naskah yang dijumpai, contohnya naskah bertulis tangan oleh Syekh Abdul Qadim Lubos. Dan tadi juga diberikan satu naskah cetakan bertajuk Al-Manak yang ditulis oleh anak kepada Syekh Abdul Qadim Lubos, Syekh Abdul Malik. Dan di dalam naskah manuskrip Syekh Abdul Qadim Lubos itu, salah satu yang saya lihat adalah tentang tawan dan ampek ini. Dan oleh kerana kajian saya banyak berkenaan dengan manuskrip di pelbagai tempat dalam alam Melayu, di Riau, di Patani, di Aceh, di Semenanjung Malaysia, saya lihat tawan dan ampek ini tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip perubatan Melayu yang lain, tetapi terdapat di dalam manuskrip perubatan Minang. Ini satu ciri kekhasan untuk perubatan Minang. Cuma apabila kita membaca dalam manuskrip, masalahnya adalah kita banyak perkara yang kita tak tahu kan, sebab kecuali kalau kita melihat bagaimana sesuatu bahan itu digunakan, disediakan, dan di surau Suliki itu kalau diberitahu kalau penyakit yang berbeza, 4 bahan tawan dan ampek ini akan kemudian ditambah dengan bahan-bahan yang lain lagi. Jadi perkara seperti ini, tradisi pengobatan di pondok-pondok ini saya tengok belum lagi didokumentasikan dengan baik di Malaysia maupun di tempat lain, dan mungkin satu perkara yang boleh diambil sebagai tema kajian ataupun sesuatu untuk didokumentasikan di bawah pemerintah di Sumbar. Saya ingat itu sahajalah kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta webinar, mudah-mudahan kita tetap bersama untuk mendiskusikan beberapa hal atau berkaitan dengan khasanah manuskrip Minangkabau, baik itu yang ada di Sumatera Barat maupun yang ada di tempat-tempat lain. Bapak dan Ibu, untuk kesempatan pertama ini kami berikan untuk 3 peserta. Namun kami beritahukan bahwa sholat asar sudah untuk di Sumatera Barat sudah masuk waktunya, dan silakan jika Anda sholat silakan bergantian kita. Baik, kami persilakan untuk 3 orang penanya untuk ikut dalam diskusi khasanah manuskrip Minangkabau ini. Silakan 1, Sri Setiawati. Siapa lagi? Ya, sementara barangkali kita persilakan dulu Sri Setiawati. Mohon lebih ringkas, padat, dan ditujukan kepada siapa. Silakan Sri Setiawati.
Tolong. Ya. Ya, silakan. Ya, makasih. Baru dibuka oleh panitia. Terima kasih, Makari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa mendapatkan banyak ilmu, terutama dengan manuskrip. Saya tahu juga bagaimana aktivitas dari Pram, adik saya juga ini, dalam bidang manuskrip selama ini di Sumatera Barat. Kemudian sahabat saya, Jo Suryadi, yang menarik juga ada dari Dr. Firdaus dan Dr. Muhammad Effendi. Kebetulan saya waktu itu sedang dipegang amanah sebagai koordinator PPKD untuk Provinsi Sumatera Barat. Bu Sri, langsung mungkin pertanyaannya Bu Sri. Ya, pertanyaannya ada beberapa hasil dari PPKD yang dalam bidang manuskrip. Nah, itu semua dari hasil kajian pendataan yang ada di Sumatera Barat. Nah, dari hasil apakah Dinas Kebudayaan atau bidang yang berkompeten mengacu nggak kepada hasil rekomendasi yang sudah kita godok bersama-sama dari atas sampai bawah, kemudian diajukan ke nasional? Apakah ada plafon secara itu, berdasarkan acuan itu untuk pengembangan? Karena satu hal tadi Pak Fitrahada sudah sampaikan, ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Itu kan udah bidang-bidangnya berbeda-beda. Nah, level untuk kapasitas manuskrip di Sumatera Barat untuk pemanfaatan mungkin hanya beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di FIB dan bidang-bidang lainnya. Tapi bagaimana? Jadi maaf, pertanyaannya apakah disebut mengacu kepada? Ya, PPKD, hasil rekomendasi PPKD. Oke, baik. Ini pertanyaannya kepada Disbud ya? Ya. Baik, terima saya kasih. Tujukan, ya, semua mungkin saya pikir Dishub juga, tapi Pram juga bagian di dalam aktivitas itu, dinas terkait. Kemudian boleh bertanya satu lagi. Barangkali satu dulu, mungkin nanti kita bisa lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke, ya Bu Sitiawati. Makasih. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga dari Del. Ada pertanyaan dari Del. Mohon dibantu. Del itu. Silakan Del. Sudah di-unmute itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera kebetulan tak terbuka. Langsung saya pertanyaannya Pak. Makari, Ambo tadi memperhatikan fokusnya lebih ke manuskrip dan hal-hal yang fisik diri kebudayaan. Sedangkan menurut pengertian beberapa ahli sosiologi Indonesia, apakah itu Sumarjan atau Kunchoro-Ningrat, budaya itu sendiri selain dari benda-benda yang fisik, ada juga benda-benda yang non-fisik, yang seperti yang dibahas salah satu panelis tadi. Oke. Nah, pertanyaannya jelas? Pertanyaannya, apakah yang tindakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, Gubernur Sumbar, beserta jajaran bidang kebudayaan untuk melestarikan budaya Sumbar yang non-fisik, seperti misalnya pola hidup kita orang Sumatera Barat, yang misalnya zaman dulu ada yang bujang di surau segala macam seperti itu. Itu kurang lebih pertanyaan. Baik, Pak Del, nanti kita perjelas dulu. Apakah betul ini manuskrip ini ada yang non fisik? Nah itu dulu ya. Baik Pak Del. Boleh. Makasih ya. Kemudian berikutnya untuk Sawirman. Bapak Sawirman, satu orang. Tolong. Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Sawirman. Kenapa di mute itu? Oke. Ya, oke. Baik. Silakan. Terima kasih semuanya. Saya singkat saja. Saya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pernaskahan ini sudah sejak lama, walaupun tidak begitu intensif. Ada kesan saya perkembangan kuantitas sangat bagus ya, terutama Pak Pramono dan kawan-kawan, saya banyak lagi yang lain.
Hanya Baik, saja pertanyaannya. secara kualitas, kenapa kita tidak mencoba melakukan lintas disiplin? Misalnya kita juga mengundang Batra, para pengobat tradisi misalnya yang sudah dilegalisasi oleh pemerintah. Mungkin klub-klub itu farmako, dengan harapan misalnya penaskahan yang berhubungan dengan pengobatan itu bisa kita uji secara praklinis ke binatang, hewan dan lain sebagainya. Setelah itu ke klinis gitu. Jadi ada rajutannya dan ada follow up dari pertemuan-pertemuan kita ini. Jadi tidak selalu hanya memaparkan deskripsi-deskripsi yang sejak dari dulu menurut saya baru melangkah ke tahap deskripsi itu gitu. Belum memfollow up ini menjadi kajian ya ke real. Kayak tadi itu ada rendang itu ada karena ada tanah yang bagus. Baik, nah, seperti ini juga. Berarti harus ditindaklanjuti, tidak hanya dengan kerjasama lintas deskripsi-deskripsi aja. disiplin. Nah, akhirnya akan menjadi sebuah produk yang real, mungkin menjadi Baik, sebuah Pak Sawirman. nantinya ya. Terima ini kasih. Kita lempar langsung. Yang pertama itu untuk Ibu Kepala Dinas ini atau orang Dinas Kebudayaan, apakah Disbud ini mengacu nggak kepada PPKD berkaitan itu? Barangkali masih ada bersama kita Ibu Kepala Dinas. Ya, makasih Bang Ari. Silakan Bu. Terima kasih Bu Sri. Kita Dinas Kebudayaan sudah mengacu. Kita untuk RPJM berikut pun kita sudah mengambil rekomendasi-rekomendasi yang ada di PPKD untuk diteruskan ke RPJM yang baru. Dan sekarang pun sudah 2 tahun ini, tahun 2019 sampai 2020 ini pun kita sudah mencoba untuk melakukan langkah-langkah agar rekomendasi PPKD itu kita laksanakan. Salah satunya acara ini pun merupakan aplikasinya. Demikian, terima kasih. Jadi sudah mengacu. Baik, terima kasih Bu Kadis. Ini masalah manuskrip, ada yang fisik dan tidak fisik ini. Mungkin Pak Pramono, tolong dijelaskan dulu apakah memang ada yang tidak fisik ini. Ya, terima kasih Mbak Hari, terima kasih Pak Del. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Pelindungan Kebudayaan tadi, bahwa manuskrip itu beririsan dengan objek pemajuan kebudayaan lain, terutama yang intangible cultural heritage ya, warisan budaya tak benda. Misalnya kita ingin mengatakan tentang tradisi, ada banyak juga tradisi yang terekam di dalam manuskrip. Kita ingin bicara tentang kuliner, ada beberapa juga manuskrip yang di dalamnya terkandung kuliner. Berbicara kita tentang bahkan sampai ke teka-teki gitu ya, teka-teki Minangkabau atau misalnya yang pengetahuan pengobatan tradisional juga kita bincangkan pada hari ini, yang notabene dia adalah warisan budaya tak benda, intangible cultural heritage. Namun kemudian dia ada terkandung di dalam manuskrip. Maka tugas kita kemudian adalah bagaimana kita mampu merevitalisasi, merelevankan apa yang terkandung di dalam manuskrip untuk bisa dimanfaatkan oleh kehidupan masa sekarang. Maka ini tugas panjang. Sekaligus ingin saya menjawab pertanyaan Pak Sawirman, guru saya, bahwa ada banyak pekerjaan sebetulnya di negeri ini yang berkenaan dengan manuskrip. Contoh usul Pak Dr. Sawirman tadi adalah penelitian manuskrip itu sampai ke uji klinis gitu ya. Maka kemudian ini yang belum ketemu sebetulnya, filolog sudah melakukan. Jadi filolog di Asia Tenggara ini sudah melakukan berapa banyak manuskrip kitab tip, naskah perobatan yang sudah disunting dan dijadikan bacaan yang terbaca oleh khalayak sekarang. Namun kemudian ini tugas kemudian bidang lain memanfaatkan kajian filologi untuk kepentingan penelitian farmasi, penelitian biologi dan penelitian lainnya. Syukur-syukur ketemu seperti yang terjadi. Saya kira Dr. Afendi nanti boleh juga menjelaskan bagaimana Dr. Afendi ini adalah dokter yang mengambil bahan dari khasanah manuskrip untuk kepentingan riset pengobatan yang ada di dunia Melayu. Nah ini saya kira yang perlu dikembangkan. Terima kasih ingatannya Dr. Sawirman. Semoga ini nanti ketemu ada bidang lain yang juga membawa tim dari peneliti manuskrip untuk kemudian merelevankan pengetahuan kebudayaan masa lampau itu untuk keperluan kehidupan masa sekarang.
Mungkin itu Pak Kari. Terima kasih banyak Mas Pramono. Saya melihat banyak sekali yang ingin bertanya. Dan tentu saja ini sebuah antusiasme yang luar biasa. Bapak dan Ibu, kami ingin menemani lama-lama, membuka pertanyaan jawab sampai pukul 1-2 jam ke depan. Namun untuk tahap pertama ini mohon maafkan kami, karena mudah-mudahan kesempatan kali ini akan kita berikan lagi 2 minggu ke depan, dengan tentu saja dengan perbaikan, sehingga diskusi atau webinar kita ini akan berlangsung lebih baik. Terima kasih banyak untuk semuanya, Pak Gubernur, terima kasih banyak, Bapak Fitra Arda, Ibu Kadis, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mohon maaf jika ada hal yang membuat Anda kurang nyaman. Mudah-mudahan ini awal yang baik dan minta dukungan bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Jumat 2 minggu ke depan dengan judul Potensi Tradisi Lisan Bagurau sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Potensi tradisi lisan Bagurau sebagai warisan budaya tak benda, serta tetap menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa, diantaranya Bapak Dr. Khairil Anwar, Musra Darizal Kati Jo Mengkuto, dan Dr. Maskota Delvi Mko. Sampai jumpa 2 minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.